Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyati wal qawli wal amal. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan kelas kita. Pada kali ini kita akan melanjutkan kelas kita. Insya Allah nanti juga kita akan masih praktek majaz ya. Jadi kita membedakan mana makna majaz, mana makna yang sesungguhnya gitu. Jadi kita masih praktek itu nanti. Kita masih menunggu ya, karena ada gangguan sebentar. Kita tunggu sebentar. Ya, ada gangguan sebentar. Jadi akan melanjutkan. Masih. Kita sudah ini materi 18 ya. Kita melanjutkan. Kalau kalian ingat, kita ini sedang di wasal dan fasal. Kalau wasal itu dikasih wahwu, sedangkan kalau fasal tidak. Ini tidak ada wawunya. Itu kalau fasal ya. Jadi fasal itu tidak ada wawunya. Sedangkan sedangkan wasal itu ada wawunya. Seperti itu.
kemarin kita sudah sampaikan kapan dia itu wasl, kapan dia itu dikasih wawu. Sekarang kapan dia fasl? Kapan dia itu fasl? Nah, dalam ilmu balaghah wajib memisahkan dua kalimat. Jadi dipisahkan dua kalimat artinya nggak dikasih wawu, nggak ada hubungannya berarti. Nah, tidak dikasih wawu karena apa? Ya sudah. Dalam ilmu balaghah wajib memisahkan dua kalimat apabila pertama kamalul ittisal. Artinya hubungan yang sempurna. Di mana jadi kamalul ittisal, kamal itu sempurna, al-ittisal itu hubungan. Jadi hubungan yang sempurna. Artinya hubungan yang sempurna di mana jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan atau badal untuk jumlah yang pertama harusnya. Untuk jumlah yang pertama ini ya. Jadi jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan, badal. Taukid itu menguatkan, kemudian bayan menjelaskan, badal itu sama posisinya dengan sebelumnya. Begitu ya. Contoh taukid. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ayat 6 merupakan taukid dari ya. Itu ya. Jadi kalimat kalimat kedua, jumlah kedua yaitu inna ma'al usri yusra, ini menguatkan jumlah sebelumnya. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadinya oleh karena itu di sini tidak diberi taukid, tidak diberikan wawu. Artinya fasl di sini. Kenapa? Karena di sini kamal tisol. Di sini emang hubungan keduanya itu sangat erat. Kenapa? Karena jumlah kedua merupakan penguat dari jumlah pertama. Jumlah kedua merupakan penguat ya. Jadi gangguan sinyal kita share lagi.
share screen-nya. Jadi, kalau jumlah kedua ini menguatkan jumlah pertama, maka keduanya itu sudah sempurna di dalam persatuannya, yaitu seolah-olah memang sempurna keduanya itu menjadi satu. Makanya disebut kamalutisol. Oleh karena itu tidak diberi apa? Tidak diberi wawu, tidak diberi wawu. Kemudian di sini ada nuktah balaghiyah yang akan saya sampaikan kepada kalian. Ayat ini kan kalau kita lihat inna ma'al usri yusra, ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan gitu ya. Di sini kan pertama disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ada nuktah balaghiyah selain yang pembahasan ittisal tadi. Kalimat ma'rifat, ini kan kalimatnya sama kan? Al-usur, yusur. Al-usur, yusur. Ya kan? Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Al-usur ini diulangi 2 kali dan keduanya makrifat. Ya kan? Al-usur ini kesulitan diulangi 2 kali tapi keduanya makrifat. Artinya apa? Al-usur di sini makrifat karena ada alnya, al-usur yang kedua makrifat karena ada alnya. Jika satu kata diulangi 2 kali dan dia itu memiliki makrifat, ini sama-sama makrifat, maka itu memberikan faedah kalimat yang kedua ini sama maknanya dengan kalimat pertama. Artinya apa? Kalimat kedua ini adalah sesuatu yang sama dengan kalimat pertama. Artinya apa? Al-usur yang kedua itu bukan usur yang lain, kesulitan yang lain bukan. Tapi kesulitan yang ini adalah sama kesulitannya dengan ini. Artinya apa? Dia adalah dia. Artinya apa? Satu kesulitan. Gitu ya. Jadi tidak ada 2 kesulitan tapi satu. Kenapa? Karena yang kedua ini sama. Yaitu kesulitan yang tadi disebutkan. Sedangkan yusron ini diulangi tapi keduanya itu nakiro. Yusron yang pertama nakiro, yusron yang kedua nakiro. Kalau satu kata diulangi 2 kali dan keduanya sama-sama nakiro, berarti ini adalah yusron yang lain. Bukan yusron yang kedua, bukan yusron yang pertama. Artinya apa? Ada 2 kemudahan. Berarti di setiap ada satu kesulitan, saya ulangi, di setiap ada satu kesulitan, di sana ada 2 kemudahan. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi idza takarraratil ma'rifatu atau idza a'adatil ma'rifatu afada annal ma'rifatal atsaniyah hiyal ma'rifatu al al-ula. Begitu. Nah, kemudian contoh badal kan kita katakan kamal litisol jika kalimat yang kedua ini badal dari kalimat pertama, ya kan? Kamal litisol. Misalkan yudabbirul amro yufassilul ayat. Di sini disebutkan yudabbirul amro. Kemudian disebutkan yufassilul ayat. Tidak ada wawunya. Kenapa? Karena yufassilul ayat ini badal dari yudabbir. Nah, kalimat yufassilul ayat merupakan badal dari kata yudabbirul amr. Sama. Nah, makanya dia itu tidak diberi apa? Wawu. Tidak diberi wawu. Artinya apa? Dia itu kamalul ittisal. Nah,
Masih. Contoh bayan, yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum. Yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum. Mereka menimpa kepada kalian siksa dan yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum. Jadi yudhabbihuna abna'akum ini sebagai penjelas dari kata yasumunakum su'al azab. Mereka itu berbuat perbuatan yang keji. Mengadab. Apa itu? Dijelaskan. Yudhabbihuna abna'akum. Mereka itu menyembelih anak-anak kalian. Nah, jadi diperjelas. Kalimat yudhabbihuna abna'akum merupakan bayan bagi jumlah yasumunakum su'al azab. Jadi yasumunakum apa? Su'al azab. Begitu ya. Nah. Masih. Selanjutnya, kamalul inqita'. Kamalul inqita'. Artinya, pemisahan yang sempurna. Tadi kamalul ittisal, penyambungan yang sempurna, karena kalimat kedua taukid dari kalimat pertama, karena kalimat kedua badal dari kalimat pertama, kalimat kedua bayan dari kalimat pertama, ya kan? Sekarang kamalul inqita'. Artinya pemisahan yang sempurna pemisahannya, di mana kedua jumlah beda bentuknya. Beda bentuknya. Dalam hal khobar dan insya. Khobar yang kita sebutkan kemarin. Kalau khobar ya mayahtamilu sidqa wal kadzib, kalau insya itu kan amr nahi itu. Jadi beda bentuknya. Makanya ya sudah, nggak usah dikasih wawu karena keduanya itu beda. Antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian makna. Misalkan hadara wazirus syu'uni ad-diniyati hafizahullah. Nah ya, hadara dikatakan di sini hadara wazinus syu'uni diniyati hafizahullah. Telah hadir menteri agama, kemudian semoga Allah menjaganya. Jadi kalimat pertama kan hadara wazir. Kalimat pertama kan khobar. Ya kan, kita mengabarkan. Kalimat kedua insya, yaitu doa, hafizahullah. Doa berbentuk fi'il madhi artinya doa. Jadi keduanya bentuknya beda. Artinya kamalul inqita' kalau seperti itu. Ya sudah, kalau seperti itu tidak kita kasih wawu. Artinya apa? Fasl. Jumlah yang pertama, hadara wazirus syu'uni diniyah berbentuk khobar. Dan yang kedua, hafizahullah berbentuk insya. Dia itu hafizahullah meskipun bentuknya fi'il madhi, tapi dia itu insya. Kenapa? Karena maknanya itu doa. Karena bermakna doa. Itu ya. Seperti itu. Nah, masih. Kemudian syibhu kamalil ittisal. Selanjutnya artinya mirip sempurna hubungannya. Jadi mirip tetapi tidak sempurna, tidak kamal, tapi syibah saja. Mirip sempurna. Dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah pertama. Dia jumlah kedua jawaban dari jumlah pertama. Dia bukan bayan, bukan badal, bukan taukid, tapi dia dia itu adalah jawaban. Dia itu adalah jawaban, gitu.
Seperti itu ya. Jadi jumlah kedua itu adalah jawaban dari jumlah pertama. Dia itu tidak taukid, tidak badal, tetapi dia jawaban. Oleh karena itu namanya syibhu kamal litisol. Itu. Seperti itu ya. Masih. Contohnya, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tashtahihi sufunu. Tidak setiap yang diinginkan seseorang itu bisa diraih, ya kan? Tidak setiap orang menginginkan sesuatu mesti bisa diraih, enggak. Terkadang orang itu enggak bisa meraihnya. Karena kayak syater kedua, jumlah kedua itu jawaban. Lihat, tajri riyahu bima la tashtahihi sufunu. Kenapa? Karena angin itu bergerak dengan dengan kapal yang tidak menginginkannya. Jadi tidak semua yang dicita-citakan seseorang itu bisa tercapai karena angin itu terkadang bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Nah, begitu ya, bagus ya. Hmm. Iya, jadi terkadang angin itu tertiup tidak diinginkan oleh kapal. Kapalnya mau ke kanan ternyata anginnya ke kiri, gitu ya. Bait kedua merupakan jawaban dari bait yang pertama. Nah, masih sekarang kita membahas ijaz. Kita membahas ijaz, satu materi, kemudian kita praktek yang tadi ya, majaz. Nah, ijaz adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafat yang sedikit, artinya ringkas. Tetapi memiliki makna yang luas. Jadi ijaz dan luar biasa ini. Dia itu katanya sedikit tetapi maknanya luas dan seperti itu ya dalam Al-Qur'an itu seperti itu. Melebihi susunan kalimat. Ijaz terbagi menjadi dua, ijaz al-qasr dan ijaz al-hadzf. Ijaz al-qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafat yang sedikit dan ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Maknanya lebih luas dari susunan kalimatnya. Dia mengungkapkan kata dan lafat yang sedikit, tidak ada yang dihapus ya, tetapi maknanya sedikit. Saya ulangi, tetapi lafadznya sedikit, tetapi maknanya sangat banyak, sangat luas. Misalkan ayat ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah milik Allah segala sesuatu dan penciptaan. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak itu artinya. Kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata al-amr yang artinya perkara sesuatu merupakan mengandung makna semua atau hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan apa saja yang berkaitan dengan makhluk, mati, senang, bahagia dan lain-lain itu sudah terkandung dalam ayat makna ayat ini. Jadi maknanya sangat luas. Dia itu eh, sedikit lafadznya tetapi maknanya sangat lebar, sangat luas gitu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang ijaz al-hadzf. Dihapus. Ada sesuatu yang dihapus. Ijaz al-hadzf, ijazul hadzf adalah meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi memang dalam pengungkapannya ada kata yang dihapus. Jadi dalam ijazul hadzf
atau lafaz, ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan atau digugurkan atau dihapus. Contohnya was'alil qaryata allati kunna fiha. Bertanyalah kepada desa. Bagaimana bertanya kepada desa yang kami diami? Pada contoh pertama tidak disebutkan lafaz ahl. Yang aslinya was'al ahlal qaryah. Jadi was'alil qaryah, tanyailah desa. Maksudnya ya tanyailah penduduk desa. Karena desa itu apa? Desa itu kan ya bangunan rumah. Masa kita tanya desa? Kan ya enggak. Berarti apa maksudnya? Ahlal qaryah, yaitu tanyailah penduduk desa. Begitu. Tanyailah penduduk desa. Jadi bukan tanyailah desa, tapi tanyailah penduduk desa. Ada kalimat ahl yaitu idhof, mudhof yang dihapus. Jadi takdirnya ahlul qaryah, tapi mudhofnya dihapus. Nah, ini namanya majazul hadaf. Dan ini banyak sekali di dalam contoh-contoh dalam bahasa Arab. Misalkan ja'a rabbuka. Artinya nggak boleh diartikan Allah datang, yang itu berpindah, karena Allah itu maha suci dari sifat berpindah. Allah disucikan dari tempat, disucikan dari bergerak, disucikan dari diam, disucikan dari tempat dan anggota badan. Jadi wajah rabbuka artinya apa? Seperti kata Imam Ahmad, ja'a amru rabbika. Jadi artinya kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Allah itu datang. Gitu ya. Nah, misalkan dalam hadis lain, misalkan ada hadis, itu ayat tadi ya. Hadis wa yang zilurab buka fis sama'id dunya ila sama'id dunya. Itu tidak boleh diartikan Allah turun, yang itu artinya dari atas ke bawah, mustahil. Tidak seperti itu karena Allah disucikan dari tempat. Tetapi maknanya apa? Yang zilu malaku rabbika. Jadi dihapus malaknya, yaitu turun malaikat Tuhanmu. Itu malaikat yang turun. Nah, di sini contoh was'alil qaryah, pada contoh pertama disebutkan lafaz ahl yang artinya was'al ahlal qaryah. Dihapus kata ahl berarti kan? Nah, karena seseorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tetapi seseorang akan bertanya kepada penduduk, orang-orang yang berada di desa tersebut. Gitu ya. Masih, saya pikir cukup untuk materi. Kita lanjutkan dengan praktek. Nah, kita praktek ini ya. Jadi ini majas, ada digarisin ya ini. Dua kalimat yang digarisi itu ada yang hakikoh, ada yang majas. Mana hakikoh, mana majas. Nah, itu kita sekarang kita akan latihan ini. Siapa yang mau? Siapa yang berkenan? Silahkan angkat tangan. Muhtarom? Nah, Ustaz. Nah, jayid ya Muhtarom. Iqra ya Muhtarom. Fayauman. Bismillahirrahmanirrahim. Fayauman bakhilu Bikhailin. Fayauman bikhailin tatrudur ruman anhum. Wa yauman bijudi tatrudul faqra wal jadba. Nah, apa artinya? Pada suatu hari seorang yang pelit, bikhailin, khail, bukan bakhil. Bikhail. Bikhail itu dengan kuda. Kuda khail. Pada suatu hari dengan membawa kuda, rumah anhum, melempar kepada kaum Rom daripadanya. Nah, mengusir orang-orang Rom dari mereka. Mengusir orang-orang Rom dari mereka.
wa yauman bijudin, dan suatu Bijudin. hari dengan rasa loman, memberi, Sahih. Nah, rudul kedermawanan. faqra, menolak Nah, kekurangan, mengusir. mengusir atau menolak ya, Hmm. mengusir kepakiran, wal Hmm. jadban, dan kondisi sakit. Jadba itu kayak ya gersang, tandus, kayak begitu. Oh gitu, wal jadban Hmm. dan kondisi tandus. Yes, pokoknya kayak paceklik itu. Iya, iya, iya. Nah, mana yang hakikoh, mana yang majas? Dari kata tatrut ini. Tatrudur ma'anhum itu hakikah. Hakikoh, benar. Ini hakikoh. Majas mana? Tatrudul faqra wal jadban. Hmm. Itu Tatrud, majas. aywa. Kenapa itu majas? Karena menyamakan kondisi Menyamakan. mengusir orang-orang Rom dengan kondisi fakir dan Ya, jadi gini, benar. Alakohnya tasbih, benar. Jadi dia itu fakir itu kan bukan sesuatu fisik kan, tetapi kok diusir ini maksudnya bagaimana? Kalau mengusir Rum ya memang benar, ya kan? Ada orang yaitu Romawi diusir, ya kan? Tapi kalau fakir, fakir ini kan sesuatu maknawi, ya kan? Kok diusir? Berarti maknanya majas. Artinya bukan diusir sesungguhnya, tetapi diusir dengan makna apa? Majas. Hasan, fahimta? Nah, Henda, Boleh, siap. yalah. Asani falazalat. Fala zalat fala zalat fala zalati syamsu allati fis samai. Hmm. Mutolagotus syamsi Mutoli allati, atas syamsi. oh kata ya. Ini kecil ya tampilannya. Saya besarkan. Mutoli atas syamsi allati, ah mutolaati syamsi Mut, allati fi sama ya. filisami. Oh, pilih sami. Apa artinya? Matahari masih ada di langit ya. Hmm. Fala zalati syamsu allati bisamai, matahari masih ada di langit. Ya, Mutolaati syamsi, mutoli atas syamsi. oh Melihat. mutoli atas syamsi, melihat Hmm. matahari Hmm. Yang dalam lisama apa filisami. Ustaz? Lisami Lisami itu apa? penutup wajah. Kayak misalkan penutup Oh, penutup muka. Ya kayak masker kayak begitulah. ya 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 ya. Melihat matahari dalam di Dalam dalam penutup, penutup nah dalam masker lah wajah. dia ya, Dalam penutup masker, wajah. dalam penutup wajah. Mana yang hakiki, mana yang majas? Yang hakiki yang awal, Yang hakiki yang awal, asamsu jelas. awal. Nah, yang majas? Yang majaji bait dua, asamsu Dua. allati Asyams. Kenapa filisami. majas? Bait kedua itu. Karena itu digambarkan seperti matahari, sebetulnya orang. San. Mantap. Jadi gitu ya, benar-benar. Jadi Syams yang kedua ini adalah orang yang wajahnya apa? Wajahnya ganteng, Iya. dia serupakan dengan matahari. Karena sama-sama bersinar. Jadi matahari ini yang di atas itu sekarang terik sekali, itu kayak sedang melihat
matahari yang sedang tertutup oleh penutup wajah. Oleh hujan. Mana itu? Yaitu orang itu yang dipuji itu. Hasan. Nah, Hasan tak? Masih. Siapa lagi nih? Man arada yarfa yadah? Agus. Nah, Ustaz, saujarib. Iyalah. Iyalah, jarib. Asalis aibun Aibun alaika tura bisaifin fil wago ma yaf'alu as-som somu bisom somi. Hasan. Artinya Al-wago apa, Ustaz? al-wagha itu perang. Idza Oh, syaddal wagha fal qaidu Rasulullah kan gitu kan. ya. Ya. Aib atau Celaan. celah atas dirimu terlihat dengan Jika pedang, terlihat dengan pedang ketika dalam peperangan. Ma yaf'alu asom-som apa, Ustaz? Asom-som itu pedang. Oh, sebagaimana gerakan Apa yang pedang, dilakukan pedang sebagaimana gerakan pedang dengan pedang. dengan pedang. Mana? Mana makna hakiki, mana majaz? Yang hakiki anta. Ada dua kalimat yang dia diulang sama kalimatnya tapi salah satu darinya hakiki, salah satunya majazi. Asom-som. Asom-som, keduanya asom-som. Mana asom-som yang pertama, ada kedua? Saifun, pedang. Iya. Bisaifin. Iya. Bisaifin Mana berarti? Saifi hakiki. Ini jelas, ini hakiki. Berarti Ya. pembahasan kita asom-som dengan som-som ini. Oh. Kan dua kalimat diulang kan? Okay. Mana yang majazi, mana yang hakiki? Yang pertama. Yang pertama apa? Hakiki atau yang majazi? Pertama hakiki. Hakiki. Yang kedua? Yang kedua majazi. Nah, gimana yang pertama hakiki itu? Apa yang dilakukan pedang? Berarti kalau apa yang dilakukan pedang, masa pedang bisa melakukan? Digerakkan. Pedang itu kan digerakkan, bukan dia yang melakukan, ya kan? Berarti apa? Dia mananya apa? Som-som ini majazi apa hakiki? Oh ya, berarti majazinya, Ustaz. Berarti majazi. Iya. Karena pedang itu kan nggak melakukan, dia itu yang digerakkan. Tapi di sini disebut apa? Apa yang dilakukan pedang dengan pedang? Pedang dilakukan dengan pedang. Bagaimana? Pedang melakukan pedang. Apa yang dilakukan oleh pedang dengan pedang? Bagaimana? Iya, berarti harusnya apa yang dilakukan oleh orang dengan pedang? Orang, iya. Benar. Harusnya orang. Berarti ini bagaimana? Jadi kan gini, ini kan kayak pujian gitu ya. Kamu itu tercela kalau sampai kamu itu di peperangan, kamu terlihat bawa pedang. Kamu itu dianggap tercela. Kamu kan pemberani. Kenapa kamu bawa pedang kok dalam peperangan? Kenapa? Alasannya dia apa? Mayaf alusomsomu bisomsomi. Apa yang akan dilakukan pedang dengan pedang? Artinya apa? Kamu itu bagaikan pedang. Masa kamu juga bawa pedang? Kamu itu sudah pemberani. Jadi kamu nggak perlu pedang. Paham ya? Iya. Nah. Pakai aja tak, pakai ditiup aja. Musuhnya lari. Musuhnya lari. Didoakan saja. Ya, syukran Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Nah, satu lagi apa cukup? Satu lagi aja ya. Coba satu lagi. Siapa? Hamas Hidan Reh Rudi Saputra
Siapa yang mau? Henda. Mau lagi? Boleh. Ya. Yes, nomor 4. Terakhir. Ida aduh kecil lah bisa di Ida Ta'lun Saifud Daulah. Nah, Oh. Ida Talla Saifud Iza Daulah. talla. Ida Talla Saifud Daulah. Talatil ardu. Nah, Jika pedang raja ya jatuh. Saifud Daulah itu kayak pemimpin gitu, sebutan. Oh iya, jika pedang pemimpin jatuh maka Jadi Saifud Daulah itu Saif ya itu sudah apa? jadi arti pemimpin gitu aja. Sebutan. Apabila pemimpin jatuh maka Iktalla itu sakit. Iktalla, apabila pemimpin sakit maka bumi pun sakit gitu. Maka bumi pun sakit. Tanah ini sakit. Mana yang makna hakiki, mana majazi? Mana majazinya? Majazinya Hakiki dulu. Hakikinya raja. Majazinya Ada bumi. 2 kata yang Iya. diulang atau salah satunya hakiki, salah satunya majazi. Hakiki Tala. Talla ini hakiki jelas. Ya. Jadi pemimpin sakit. Terus yang majazi? Saifud Daulah itu majazinya Talatil ard. Majazinya italatil ard. Kenapa kok bisa ini majazi? Ya kan bumi itu prinsipnya tidak mengenal sakit. Tetapi bumi yang itu dimaksud bukan adalah orang kok dikatakan sakit, ya kan? ya yang dimaksud adalah isi buminya mungkin orang-orang. Ya, yang dimaksud itu ya rusak lah, buminya rusak gitu. Oh iya. Ahlan. Jayid. Nah, barakallahu fiik. Adhunnu yakfi. Man indahu soal? Kulluhu tamam? Mafi. Wadih, ha? Jelas ya? Masya. Ila huna nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbil firli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.